Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai interaksi antar negara-negara anggota ASEAN, yaitu pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama itu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga profesional seperti dokter, ahli teknika, guru, dan akuntan. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia atau SDM. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikir global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Lalu, yang kedua yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia, dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsi. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN yaitu yang pertama, Festival Budaya ASEAN atau FBI. Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni 2013. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN, dan juga merupakan ajang mempertahankan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN.
Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Yang kedua itu perkemahan budaya serumpun ASEAN. Nah, perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga itu industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Nah, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di negara ASEAN, jenis musiknya yang beragam. Lalu, yang keempat ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Yang pertama itu sengketa pembatasan wilayah. Masalah pembatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Padan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Kepulauan Vieher, dan Pulau Pedra Branca. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadinya sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. Dua, yaitu pekerja migran. Ada beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN, antara lainnya yaitu kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah, dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi pusat perhatian. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan, dan besaran upah yang diberikan. Yang pertama itu penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Ini berfokus pada bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi. Lalu yang kedua, penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga yang fokusnya yaitu mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat region untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Lalu yang kelima itu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda, yang menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pelajaran, dan guru kompeten menjadi masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya.
Lalu ini yang keempat, upaya meningkatkan kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Lalu, dalam bidang ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Jadi, itulah materi kita hari ini tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.